Saya live dulu dari via laptop ya, Mbak. Mbak, eee, itu tadi Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana? Atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum? Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja.
sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Aturin dan juga wisatawan virtual semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Ailen dan rekan saya Rizaldi dari Aturin yang akan menjadi co-host dalam acara kali ini. Kembali lagi di acara Festival Wisata Virtual Destinasi Wisata Berkelanjutan Gorontalo bersama Aturin. Virtual traveling kali ini sangat spesial karena Aturin bekerjasama dengan para pegiat wisata yang berada di Gorontalo. Malam hari ini kita akan mengunjungi wilayah Gorontalo dengan tema Wisata Minat Khusus yang memiliki pusparagam alam dan budaya yang menarik untuk kita ketahui dan semoga di kemudian hari dapat kita kunjungi secara langsung. Malam hari ini kita akan dipandu langsung oleh Kak Siti yang berdomisili di sana. Kalau begitu saya ingin menyapa dulu Kak Siti. Halo, selamat malam Kak Siti. Hai Mbak Ilen. Halo Kak. Hai. Apa kabar Kak? Bagaimana suasana di sana malam ini? Alhamdulillah, puji syukur baik. Suasananya juga cerah. Cerah, semoga lancar terus ya Kak sampai selesai virtual tour. Iya, amin. Makasih. Iya Kak. Baik, Kak Siti dan Sobat Aturin semua, sebelum kita mulai nih, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena kita tergantung oleh internet, jadi semisalnya ada gangguan jaringan dan acara ini terputus, jangan khawatir, karena kami akan segera mengirimkan link yang baru kepada Sobat Aturin semua. Paling buruknya, apabila acara ini tidak dapat berlanjut, kami akan tapping video bersama Kak Siti, dan kemudian akan kami kirimkan rekaman videonya kepada Sobat Aturin. Yang kedua, jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya melalui kolom chat di sepanjang acara, nanti akan dijawab oleh Kak Siti di waktu-waktu tertentu, atau bisa juga bertanya secara langsung.
Yang ketiga, pastikan mengikuti acara ini sampai akhir, karena kita akan ada sesi foto bersama dan juga kuis di akhir sesi. Dan Sobat Aturin di rumah, jika ingin membagikan pengalaman mengikuti acara virtual traveling ini, diperbolehkan. Dan jika ingin update di Instagram juga boleh. Jangan lupa tag atau mention di @aturin.official. Selain itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi. Apabila Sobat Aturin ingin melakukan kolaborasi dengan Aturin, boleh langsung ke aturin.com/partnership. Dan jangan lupa untuk memfollow sosial media Aturin, yaitu @aturin.official dan juga @live@aturin. Kalau begitu, langsung saja kita mulai. Silahkan Kak Siti untuk membukanya. Halo semuanya, Halo apa Kak. kabar? Semoga keadaan para pemirsa di sana juga baik-baik saja. Nah, selamat datang di Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo ini merupakan salah satu provinsi termuda di Republik Indonesia dan terdiri dari 5 kabupaten serta 1 kota, yakni Kota Gorontalo, terus ada Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, untuk batas wilayahnya sendiri itu Gorontalo batas utaranya berbatasan dengan Laut Sulawesi. Terus untuk sebelah selatannya itu ada berbatasan dengan Teluk Tomini. Terus di bagian kanan ada atau di bagian timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara. Terus sebelah barat itu ada berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini Provinsi Gorontalo ini seringkali menjadi semacam wilayah transit atau persinggahan bagi para wisatawan yang berwisata di Provinsi Sulawesi Utara dan ingin melanjutkan perjalanan mereka ke arah selatan, khususnya ke Pulau Togean atau ke Sulawesi Selatan. Nah, karena di Gorontalo juga memiliki beberapa potensi yang masih tersembunyi, jadi seringkali Provinsi Gorontalo dikenal dengan sebutan The Hidden Paradise. Nah, The Hidden Paradise-nya ini antara lain adalah beberapa objek wisata minat khusus. Nah, tapi sebelum itu kita mulai dulu dari belajar sedikit tentang bahasa Gorontalo. Karena nggak kenal maka nggak sayang juga. Jadi sedikit-sedikit harus bisa berbahasa Gorontalo. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya jalan-jalan itu bahasa Hulondalonya Mondalengo. Kalau pantai itu bahasa Hulondalonya Pentadu. Terus kalau danau itu bahasa Hulondalonya Bulalo. Terus untuk lautnya itu bahasa Hulondalonya Deheto. Terus kalau untuk bahasa Hulondalonya sungai itu Dutula. Terus kalau bahasa Hulondalonya air terjun itu Taluhudehudehu. Terus kalau misalnya pengen makan itu bahasa Hulondalonya Mongat, terus untuk minum itu bahasa Hulondalonya Mongilo. Nah,
contoh percakapan pendek dalam bahasa Gorontalo atau bahasa Hulondalo, misalnya, "Ayo kita pergi jalan-jalan ke Gorontalo." Itu bahasa Hulondalonya, "Dulolo itu mondalengo ode Hulondalo." Terus kalau misalnya, mau nanyain ke mana tujuan kita pergi, itu kita bisa bilang, "Ode utono, pona owalo." Kak Siti? Oh, ada pertanyaan, Gorontalo sendiri adakah arti katanya? Nah, ini Gorontalo itu sendiri dia sebenarnya, eee, apa ya, tercipta dari kesan atau dialeknya orang Belanda, kan, Hulondalo. Hulondalo itu nama sebenarnya, cuma karena orang, apa ya, orang Belanda itu agak susah untuk ngomong H, Hulondalo, jadi Gorontalo, jadi lebih, apa ya, jadi lebih bulat. Nah, sekarang kita langsung aja ke rutenya kali ya. Kita bisa mulai rute kita yang pertama dari bandara. Itu bandara yang ada di Provinsi Gorontalo namanya, Bandara Jalaluddin Tantu. Nah, ini Bandara Jalaluddin Tantu, dia diambil dari, eee, sosok pilot terbaik yang pernah dimiliki oleh Provinsi Gorontalo, namanya Pak Jalaluddin Tantu juga. Nah, namun beliau gugur di saat memperjuangkan kemerdekaan Provinsi Gorontalo dari Belanda. Nah, setelah itu, eee, beberapa ratus meter dari bandara kita mungkin bisa singgah ke Danau Limboto. Nah, di Danau Limboto ini dia merupakan, danau terbesar yang ada di Provinsi Gorontalo, dan di sini kita bisa, melihat juga, pemandangan bird watching, yakni, sebuah fenomena di mana setiap bulan, Agustus atau September itu, burung-burung yang, eee, pada umumnya itu bermigrasi dari benua Eropa atau dari wilayah utara, bermigrasi ke bagian nah, itu mereka singgahnya di Danau Limboto. Nah, ini kalau bird watching di Danau Limboto itu kita bisa melihat sampai 94 jenis atau spesies burung, burung yang sering bermigrasi ke Australia. Nah, terus di Danau Limboto ini juga, kita bisa menyewa sampan atau perahu kecil di sana, terus bisa beli ikan endemik di sana seperti manggabai, terus kalau misalnya Anda beruntung juga bisa ketemu ikan hulu'u ataupun payangga. Itu paling enak buat kalau hulu'u sama manggabai dibikin woku, sejenis masakan yang dimasak dengan santan. Terus, mmm, setelah dari Danau Limboto, mungkin kita bisa, singgah ke Meni Changer atau ke lokasi penukaran uang yang ada di Provinsi Gorontalo. Itu alamatnya di Jalan HB Yasin, atau mungkin Anda bisa bisa langsung, ke hotel dulu untuk melepas penat sejenak. Nah,
setelah itu kita bisa lanjut ke rute selanjutnya, yakni ke objek wisata para layang di Bukit Kayu Bulan, Kecamatan sorry, eee, ya Kecamatan Batu Da'a Pantai. Nah, ini buat yang penyuka atau yang suka menantang adrenalin nih, Anda bisa pergi ke Bukit Kayu Bulan, terus, eee, wisata para layangnya di sana ini sebenarnya bermula dari seorang atau dari salah satu atlet para layang yang mendarat di sana, namanya, Pak Septian. Terus, karena videonya viral, hingga akhirnya, pemerintah setempat, sepakat untuk membuat, Bukit Kayu Bulan sebagai salah satu spot untuk pendaratan, para layang. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita pindah ke rute selanjutnya? Kak Siti, kita nonton video para layangnya dulu kali ya, biar ada gambaran. Oh, oke oke. Oh, iya. Mas Rizal mungkin bisa minta tolong videonya, Mas? Ya Allah. Om numpang. Numpang. Dapat itu video guys. Gagal sekali. Ih, tidak takut dia ya Allah. Ini itu setelan-setelan nih. Ini sudah yang penerbangan pertama Di sini. Dia Dia yang dapat ya. penerbangan pertama sekali yang terbang di sini dia. Oh iya, yang lama sekali di atas tadi. Dia ada lokasi yang polisi Septian. Cuma yang uji penerbangan di sini dia. Semua orang landing. Tidak ada. Penerbangan terakhir. Wahyu. Pesawat kan nanti. Iya kan nanti dia
Semua orang begitu. Bukan ngana semua orang. Nanti dapat lihat orang lagi. Tambah foto nih. Sesuai urutan. Urutan ke 11 orang. Foto sendiri. Jangan bagi tolong marah. Oh, oke. Ini kalau mau berwisata para layang di sana itu kalau di musim timur kayak gini biasanya bisa sepanjang hari. Tapi kalau karena lagi musim angin timur, jadi musim angin timur itu musim di mana memungkinkan kita untuk berwisata para layang karena anginnya masih mendukung. Tapi kalau sudah lewat dari bulan November, itu dia cuma bisa buat para layang dari jam 8 pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Karena kalau sudah di atas dari jam 10 itu anginnya sudah dari arah belakang, jadi sudah nggak memungkinkan lagi buat para layang. Nah, usahakan kalau untuk mau reservasi ke sana itu sekitar 3 sampai 5 hari sebelum trip. Dan terus kalau misalnya mau sewa ojek ke sana itu biasanya sewa ojeknya itu sekitar 25.000 per orang. Nah, kalau untuk harga tiket masuknya ke sana biasanya standar 5.000 rupiah per orang, tapi dibayarin ke pengelola wisatanya. Terus juga kalau misalnya untuk menikmati wisata para layangnya di situ itu dia dihitung minimal 1 kali trip kita ke sana itu minimal ada 5 kali flight yang harus kita lakukan. Jadi nggak harus 5 orang, tapi dihitung per flight yang bakal diadakan. Jadi kita bisa datang cuma berdua atau bertiga, tapi flight-nya atau penerbangannya itu harus 5 kali flight minimum. Oke, ada pertanyaan lagi seputar wisata para layangnya? Sepertinya belum ada, Kak. Oh iya, ada dari Pak Syaiful ya? Ya. Syaiful, apakah ingin bertanya? Iya, boleh, Pak. Ya. Makasih nih waktunya nih. Mau nanya, ini saya ini waktu-waktu flight-nya ini bagusnya jam berapa dia ini? Itu kalau selama musim angin timur kayak gini, dari bulan Mei sampai November, itu bisa sepanjang hari. Tapi bagusnya ya, dari jam 8 sampai jam 10. Soalnya kalau udah agak siang kan anginnya sudah mulai kencang. Nah, berkaitan tentang ini asuransi udah termasuk itu ya, include itu ya? Kalau itu sih mungkin di luar ini ya, di luar di luar ininya pengelola. Terus untuk safety-nya itu biasanya ditemani oleh pilotnya sendiri, pilot tandem. Iya kan, artinya gini, demi kenyamanan, demi safety-nya, demi lakunya salah satu destinasi, kalau persiapannya lengkap kan enak juga kita jualnya ini sebenarnya.
Iya. Nah ini yang saya bilang rata-rata di destinasi di objek wisata kurang peduli dengan kayak begitu gitu. Nanti resiko baru dikomplain. Karena dari awal ini kan sebenarnya kan kelihatannya ini kan adu nyali sebenarnya ya para layang kayak begini. Harusnya kan sebelum masuk harus tes dulu, artinya tes kesehatan fisik atau apa, jangan sampai baru berapa menit jantung atau gimana, kan resiko kan penanggung jawab pasti itu. Nah ini mungkin dari safety keamanan mungkin bisa dikasih masukan buat kita ini sebagai penjual atau penikmat nanti para layang. Itu aja, terima kasih Ibu Mbak Siti. Iya, sama-sama. Oh iya, saya juga mau ngasih tips buat sebelum kita berwisata para layang itu usahakan jangan begadang ya. Pokoknya mau olahraga ekstrim apapun itu, mau di laut atau di darat ataupun di udara, usahakan jangan begadang sebelumnya. Terus jangan jangan minum kopi biar lebih apa ya, biar lebih rileks untuk istirahatnya dan jangan minum alkohol. Terus kalau yang ada hipertensi atau penyakit jantung ya konsultasi memang ke dokternya sebelum melakukan wisata para layang. Oh ya, selain di Kayu Bulan ini sebenarnya juga saya baru tahunya tadi, ini ada satu spot juga, untuk para layang itu di Bukit Arang, Lonuo. Bukit Arang, Lonuo itu 5.000 per orang buat harga tiket masuknya. Terus, untuk satu kali flight itu 650.000. Terus juga, minimum flight-nya itu per satu kali trip itu harus minimum 5 kali flight. Terus, untuk sewa payungnya 250.000 per hari. Terus operasionalnya juga kalau musim angin timur kayak gini bisa sepanjang hari, tapi di luar dari bulan Mei sampai November atau musim angin timur, itu dari jam 8 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Terus ojeknya juga sama, 25.000 per orang. Ini saya baru tahunya tadi, karena nyari-nyari lokasi nggak ketemu di Google Map, akhirnya tanya sana sini, ketemunya ternyata ada satu lagi spot, dia di Bukit Arang, Lonuo. Oke, mungkin kita bisa next kali ya ke Desa Torosiaje. Nah, ini Desa Torosiaje ini sendiri berasal dari bahasa Bajo, itu Toro. Toro itu dari kata Tara, artinya Tanjung. Terus si Aje ini dia panggilan untuk si Haji. Si Pak Haji ini yang pertama kali mendiami daerah tersebut. Nah, untuk pemukiman di Desa Torosiaje ini sebenarnya dia didiami atau dihuni oleh lebih dari 300 kepala keluarga. Terus uniknya itu rumah mereka itu di satu lintasan berbentuk U, jadi nggak belok kanan, nggak belok kiri, terus aja memanjang berbentuk U. Nah, di sini kita bisa mengalami ataupun menjalani kehidupan sebagai masyarakat pesisir, mulai dari ikut memancing atau mungkin ikut pergi ke tambak, mengolah ikan, dan sebagainya. Nah, terus untuk next rutenya ada
Bukit Peyapata yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Ini Bukit Peyapata, lokasi tepatnya itu di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila. Nah, dia lokasinya itu masih berada di sekitar area hutan Nantu. Jadi semacam kawasan hutan lindung yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, terus di dekatnya itu ada Bukit Peyapata. Nah, ini kalau untuk ke Bukit Peyapata Anda bisa memilih 3 jalur alternatif. Ada jalur Mapala, jalur Tani, sama jalur motor. Kalau yang pengen cepat, Anda bisa menempuh lewat jalur Mapala, tapi jalur ini penuh tantangan karena khusus untuk pecinta alam dan penyuka tantangan. Tapi kalau Anda baru mau ke sana, sebaiknya untuk masalah keamanan bisa lewat jalur Tani. Nah, setelah sampai di puncaknya itu sendiri, ada beberapa spot selfie, terus Anda juga bisa merasakan sensasi outbound di sana, terus juga bisa camping di Bukit Peyapata. Terus setelah dari Bukit Peyapata kita bisa move ke wisata hiking air terjun di Dingka Gorut. Nah, ini air terjunnya itu kita bisa menempuhnya dengan 2 jam perjalanan kaki atau sekitar 3 kilometer. Dia berlokasi di Desa Didingga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, jadi air terjun ini sendiri ditemukan secara tidak langsung oleh masyarakat sekitar. Terus sejak saat itu lokasi air terjunnya jadi viral, jadi objek wisata yang ada di sana. Terus setelah itu juga ada wisata Arung Jeram Tolinggula. Ini juga baru diresmikan kemarin. Dia lokasi tersebut memiliki lintasan total sejauh 6 km. Terus ada 3 pos yang bisa dipilih, yakni pos semula, sedang, sama ekstrim. Terus untuk masing-masing pos itu dia panjangnya sekitar 2 km. Nah, kalau untuk pemilihan posnya itu sendiri diserahkan kepada para pengunjung, terserah mau ambil pos yang mana, tapi setiap kelompok pengunjung itu hanya diberikan kesempatan untuk memilih 1 pos saja, terus durasinya itu cuma sekitar 1,5 jam. Tapi pihak pengelola juga akan akan menyesuaikan kondisi maupun keadaan cuaca di hari tersebut. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, mereka bisa mempercepat tripnya atau mungkin bisa pindah ke hari lain gitu. Mungkin supaya lebih jelasnya lagi kita bisa lihat videonya kali ya.
beberapa tahapan eh, dalam apa ya namanya berwisata Arung Jeram di Papua Langi. Jadi biasanya juga pengelola di sana akan melakukan briefing awal maupun briefing akhir. Terus meskipun Anda yang bayar apa ya, sewa perahunya ataupun sewa tiket masuknya itu jangan apa ya, jangan ngotot, ataupun jangan memaksa tenaga maupun memaksakan diri. Terus jangan apa ya, jangan ngeles kalau misalnya dinasehatin sama pengelolanya di sana. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, oh iya, setelah jalan-jalan maupun menantang adrenalin, gak afdol rasanya kalau nggak apa ya, nggak mencicipi kuliner di sana. Nah, untuk kuliner khasnya di Provinsi Gorontalo kita punya beberapa masakan khas maupun penganan khas seperti ada apang colo. Ini apang colo terbuat dari tepung terigu terus dimasak seperti serabi, tapi adonannya itu lebih kental atau lebih tebal. Terus sebagai pelengkapnya itu biasanya dipakein gula aren. Nah, terus kalau misalnya Anda pengen makan yang lebih menyegarkan tenggorokan, Anda bisa menjatuhkan pilihan pada es brenebon. Es brenebon ini maksudnya es kacang merah. Jadi kacang merah yang sudah direndam semalaman terus dimasak dengan rendaman susu coklat, terus diberi berbagai macam topping. Nah, kalau Anda suka yang gurih-gurih, kita punya bilendango atau balarica, jadi sejenis ikan yang dibelah menyerupai bentuk kupu-kupu, terus di bagian atasnya itu diberi bumbu, terus digoreng menggunakan daun pisang. Nah, kalau misalnya yang penyuka bubur nih, kalau di provinsi lain kan biasanya bubur ayam. Kalau di kita ada bubur sagela. Bubur sagela atau bubur ikan roa. Ikan roa itu adalah ikan julung-julung yang sudah diasapi, lalu ditumbuk halus. Lalu dijadikan bubur seperti ini. Nah, kalau di Jepang ada sashimi, di Gorontalo juga ada sashimi. Namanya sashimi tuna. Jadi bentuknya seperti sashimi di Jepang pada umumnya, tapi
dagingnya itu pakai daging ikan tuna yang langsung diambil setelah ditangkap. Terus kalau di provinsi lain ada sate yang khusus hanya ditusuk pakai lidi. Di Gorontalo selain ada sate yang ditusuk pakai lidi juga kita punya sate balanga. Jadi sate yang khusus dimasak di wajan atau di belanga tanah. Terus itu dipakein bumbu khas Gorontalo. Jadi rasanya itu enggak cuma sekedar manis ataupun pedas seperti sate lain gitu. Jadi rasa sate balangan di Provinsi Gorontalo itu ada manisnya, ada pedasnya, sama ada rasa segar-segarnya dikit. Dan tentu saja, dagingnya lebih empuk. Terus, untuk pilihan dagingnya itu juga ada mulai dari sate kambing, sate balanga kambing, sama sate sapi. Kak Siti ada pertanyaan nih. Dari Iya. Pak Syaiful bertanya, untuk harganya kisaran berapa ya? Kalau apang colo itu dia ini per porsinya itu, ada yang 10.000, ada juga yang dijual per buah, 1.000 sampai 2.000 per buah. Terus kalau untuk yang bilendango atau balarica, ini per porsinya itu mulai dari 10.000 di rumah-rumah makan terdekat. Brenebonnya juga kayak gitu. Kalau untuk sashimi itu sendiri saya sudah, maksudnya nggak terlalu hafal harganya berapa, karena tergantung dari harga ikan tunanya sendiri ya. Jadi kalau, tunanya susah diperoleh, jadi harganya bisa lebih dari 50.000 per porsi. Kalau bubur sagelanya, lumayan murah, itu 10.000 bisa dapat seporsi. Terus kalau sate balanga itu dia sekitar 25.000-an per porsi. Oke, Kak ada pertanyaan lagi nih, mohon informasi sashimi tuna bisa didapatkan di rumah makan mana ya kalau di Gorontalo? Dan ada juga pertanyaan untuk merekomendasikan rumah makan di kota Gorontalo yang menyajikan sate bialanga juga, Kak. Sate balanga yang ada di Provinsi Gorontalo. Ini kalau sate balanga itu biasanya dia juga tersedia di rumah-rumah makan yang menjual berbagai macam sate. Jadi, kita bisa kalau misalnya ada lihat, menu-menu sate di sana, itu berarti biasanya mereka juga jualan sate balanga. Kalau untuk sashimi tuna itu biasanya, di rumah-rumah makan yang yang menyediakan menu khas seafood. Jadi cuma seafood doang, nggak dicampur sama menu-menu lain. Tapi kalau misalnya mau mau beli sashimi tuna juga, harus harus, melakukan reservasi sebelumnya. Karena,
beberapa restoran di sini juga akan akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat si ikan tunanya ini se-fresh mungkin saat disajikan. Jadi nggak bisa begitu datang langsung pesan, enggak. Jadi harus direservasi sebelumnya kalau mau makan di rumah makan yang khusus menyediakan seafood. Ada lagi pertanyaan sebelum kita belanja oleh-oleh khas Gorontalo? Ada nih Kak, Bu Flora nanya lagi satenya daging apa, terus dijawab sama Kak Risna ya, biasanya pakai daging sapi. Bener ya Kak ya? Iya, biasanya daging sapi, tapi kalau orang-orang Makassar yang jualan itu, mereka biasanya lebih sering jualan pakai sate kambing, buat dijadikan sate balanga. Tapi kalau penjualnya orang Gorontalo, itu resep aslinya pakai daging sapi. Oh iya, oke Kak. Oh iya Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Rahmat. Apakah ada restoran dengan menu untuk wisatawan yang vegetarian? Kalau vegetarian di Gorontalo itu kayaknya belum ada ya, soalnya sosiologisnya masyarakat Gorontalo itu mereka lebih suka yang seafood sama yang masakan tradisional, jadi belum terlalu familiar dengan istilah vegetarian. Oke Kak, kalau gitu. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi, kita lanjut dulu Kak. Oke, setelah itu kita bisa belanja oleh-oleh yang populer di Provinsi Gorontalo. Ini ada kain karawo. Kain karawo ini dia merupakan kain yang dijahit dengan teknik khusus, yakni teknik kristik. Itu bentuk pola jahitannya menyerupai silang. Lalu dijahit sedemikian rupa hingga menyerupai pola-pola tertentu. Nah ini kain karonya ini sendiri bisa diperoleh dalam bentuk lembaran-lembaran. Terus ada juga yang bisa diperoleh dalam bentuk yang sudah siap pakai. Jadi harganya itu kalau yang standar bisa mulai dari 200.000 maksudnya ya, sampai jutaan ada, tergantung model sama tingkat kesulitan dalam menjahitnya. Nah, terus untuk ada upia karanji atau kopia karanjang, ini dia terbuat dari serat rotan, terus dianyam sedemikian rupa hingga membentuk kopia. Nah, ini lumayan murah, dia maksudnya Rp5.000 per buah, bisa diperoleh di toko-toko souvenir terdekat. Nah, terus ada juga batik kerawang. Dia juga polanya khas. Dan kalau misalnya untuk yang suka makanan yang manis-manis, ini ada kolombengi atau kolombengi tore. Maksudnya kolombengi tore itu artinya renyah. Jadi ada sensasi manis dan renyah di saat Anda mengonsumsi kolombengi ini. Jadi kolombengi ini dia terbuat dari adonan telur yang dikocok dengan kecepatan tinggi terus dicampur dengan gula pasir. Lalu dicetak dan dimasak hingga berwarna kuning kecoklatan. Nah, kalau misalnya yang suka sambal nih atau yang nggak bisa makan atau yang makanannya nggak berasa afdol kalau nggak pakai sambal, kita punya sambal lorowa atau sambal ikan sagela.
Itu sagela yang sudah ditumbuk dan dikemas menjadi bentuk sambal. Terus ada juga pilihan olahan sagela lainnya yaitu kecap proa atau kecap sagela. Jadi kecap teksturnya seperti kecap pada umumnya tapi rasanya itu lebih gurih. Dan untuk yang kaum Adam nih, yang bapak-bapak yang suka minum kopi, kita juga punya kopi Pinogo. Itu Pinogo ini merupakan salah satu area terluar di sebelah timurnya Gorontalo itu sudah berbatasan dengan Kabupaten Bolang Mongondo. Nah, kopi Pinogo ini keistimewaannya dia less acid, jadi nggak terlalu asam. Jadi buat yang penyuka kopi tapi takut mahnya kambuh, bisa beli kopi Pinogo di Provinsi Gorontalo. Kak Siti, maaf menyela sebentar, sepertinya Pak Syaiful ingin bertanya ya? Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Ellen. Ini yang mau saya tanya, ini mungkin bisa direkomendit tempat apa namanya shopping ini ya. Apakah yang kayak kain sama upia, batik ini ada tempatnya ya, atau di mana gitu tempatnya? Mungkin bisa disampaikan mungkin di saya supaya kalau kita jalan ini semua apa ini oleh-oleh yang populer di Gorontalo ini kita tidak beli satu-satu tempat di satu destinasi, atau misalnya kita bisa mencari satu tempat tapi ada semua yang ini di daerah mana ya, apa namanya gitu mungkin ya. Oh iya. Biar nggak mutar-mutar gitu ya Pak ya? Ya betul benar. Oke, itu di Provinsi Gorontalo kalau mau beli oleh-oleh, pusat oleh-oleh di Gorontalo itu paling lengkapnya itu ada di Maharani Souvenir. Dia di Jalan Ahmad Yani, di perempatan Masjid Agung Baitur Rahim. Oh iya. Benar. Oke. Selain di situ mungkin ada tempat lain mungkin, atau mungkin di hotel kah, atau di penginapan kah, atau di objek wisata? Ada, tapi paling bagus dan paling paling lengkap variannya itu di Maharani Souvenir. Kalau di sana lengkap semua ya? Iya. Ada juga beberapa tempat, tapi saya paling recommended yang Maharani Souvenir. Biar nggak mutar-mutar dan nggak buang-buang tenaga. Oke, makasih Mbak Siti. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya belum ada, Kak. Dilanjutkan aja dulu, Kak. Oh ya, mau nanya dulu, masih ada tambahan ini saya ini. Oh iya, boleh Pak. Untuk Gorontalo ini, paling abdol ini untuk melakukan perjalanan ini paling bagus itu berapa hari gitu, supaya tidak bosan, satu, untuk jenuh, sehingga ya paling abdol berapa itu ya? Paling afdol kalau saya pribadi sih, saya lebih suka minimal 3 hari. 3 hari itu, tapi biasanya kalau saya pribadi mungkin baru bisa menjelajahi kotanya doang kali ya. Kalau misalnya mau yang ke area pantai atau area lautnya itu mungkin bisa lebih dari 3 hari. 5 atau 1 minggu. Biar nggak ngegantung gitu. Ada nggak kalender pariwisatanya yang mungkin bisa disampaikan di sini untuk kegiatan-kegiatan pariwisata di Gorontalo yang rutin diadakan apa gitu, supaya mungkin momen-momen yang bagus kita mungkin jualnya di situ. Oh iya, boleh. Ini setelah ini ada slide mantap. festival atau event di Gorontalo. Boleh ya. Oke, dilanjut deh. Saya mau nyaksikan aja. Ya. Nah, ini
festival atau event di Gorontalo antara lain ada untuk area kota Gorontalo ada festival Pesona Otanaha itu setiap bulan Agustus. Nah, untuk tingkat provinsinya sendiri adanya di setiap bulan Oktober, namanya Gorontalo Karnaval Karawo. Nah, kalau mau ke arah utara, ke Gorontalo Utara, setiap bulan Desember kita punya festival Pesona Saronde. Nah, ini uniknya di Pesona Saronde itu setiap September, biasanya para wisatawan mancanegara yang punya itu mereka memang apa ya, sudah berlayar lebih dulu buat sampai ke Pulau Saronde. Mereka bawa mereka pribadi masing-masing. Cuma buat ke Pulau Saronde. Karena Pulau Saronde itu bentuknya itu seperti Pulau Hawaii-nya yang ada di luar negeri. Pasirnya putih, terus pantainya juga nggak terlalu dalam. Jadi buat yang mau belajar berenang juga bisa belajar renang di Pulau Saronde. Terus pindah ke sebelah baratnya Gorontalo, ada Kabupaten Bawalemo. Kita punya Festival Pesona Bawalemo setiap bulan Desember. Nah, kalau di Bawalemo juga punya pulau yang cantik, itu namanya Pulau Cinta. Diberikan nama Pulau Cinta karena itu pulaunya pada saat ditemukan, ada semacam gundukan pasir berbentuk hati atau berbentuk love. Jadi sering dipanggil atau disebut dengan Pulau Cinta atau Pulau Cinta. Ini Maldives-nya Gorontalo atau Maladewanya Gorontalo. Nah, kalau di Danau Limboto atau di Kabupaten Gorontalo ada Festival Pesona Danau Limboto setiap bulan September. Ini selain Anda bisa menikmati pemandangan di Danau Limboto, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa melihat pemandangan bird watching di sana. Itu sampai 94 jenis burung imigran sering menjadikan Danau Limboto sebagai area persinggahan mereka. Nah, kalau ke bagian paling baratnya Gorontalo ada Kabupaten Pohuwato. Mereka punya Festival Pesona Pantai Pohon Cinta. Itu diselenggarakan setiap bulan Mei. Nah, ini kalau landscape-nya pantai-pantai yang ada di Pohuwato, ini saya lebih suka di sana karena landscape-nya itu perairan terbuka. Jadi nggak terlalu terjal gitu buat ke arah pantai. Area luas seperti seperti pantai yang ada di Palu yang kena tsunami kemarin, pantai apa itu namanya ya? Itu landscape-nya kayak gitu, pantai terbuka, lebar, nggak terhalangi bukit atau apa, itu landscape-nya ya, pantai yang ada di Pohuwato. Nah, ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan ke event selanjutnya. Oke, kalau gitu kita next ke event selanjutnya ini setiap bulan Januari di Bone Bolango ada Dive Festival Olele. Olele ini merupakan salah satu taman laut nasional
yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi setiap bulan Januari para penyelam maupun pecinta olahraga air, ini baik itu yang internasional maupun yang nasional, mereka sering melakukan atau sering berpartisipasi dalam Dive Festival Olele. Jadi Olele ini dia memiliki keunikan tersendiri, itu karang-karang ataupun terumbu karang di sana itu, eee, ada yang bentuknya seperti otak manusia, terus, bentuknya juga, eee, lebih dari 3 meter. Itu salah satu terumbu karang yang paling terkenal itu ada Salvador Dali, dan nama penemunya juga sama, Salvador Dali. Terus, ikannya juga cantik-cantik, lebih cantik dari maaf ya, lebih cantik dari yang di Bunaken dan masih masih jinak, jadi apa ya, masih bisa didekati gitu. Nah terus, ada juga Festival Pesona Tumbilotohe atau Pasang Lampu. Ini dia festival khas di sini, jadi setiap 3 hari menjelang Idul Fitri, itu ada Pesona Tumbilotohe atau Pesona Pasang Lampu yang tersebar merata di setiap kota maupun kabupaten maupun di tingkat provinsi Gorontalo. Ini dia sebenarnya, berawal dari tradisi nenek moyang di Gorontalo itu karena dulu masih belum ada lampu pijar seperti sekarang, jadi mereka kalau mau ke masjid itu cuma sering jajarin lampu botol gitu, berisi minyak tanah, terus dijajarin hingga ke arah masjid gitu pada saat pada saat Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Nah, dari situ berkembang hingga akhirnya menjadi Tumbilotohe yang hanya diadakan setiap 3 hari menjelang Idul Fitri. Oke, ada pertanyaan mungkin? Di masa pandemi ini dilaksanakan juga ya kegiatan Iya, ini? kemarin ada, cuma karena harga minyak tanahnya sekarang sudah melonjak tinggi gitu, jadi sejak beberapa tahun terakhir, kita juga sudah mulai memodifikasi lampu botol menjadi, hiasan yang juga terdiri dari lampu pijar maupun lampu neon yang dihias sedemikian rupa supaya tetap menarik. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Sepertinya belum ada pertanyaan sih, Kak. Oke. Kak, ada pertanyaan nih, Kak, dari Pak Mursyid ya. Gorontalo itu pakai marga nggak? Pakai marga ya? Iya, pakai marga. Boleh Jadi, ngasih contohnya nggak, Kak? Contohnya mungkin? contohnya kalau marga di sini ada seperti Nusi, terus ada Pomalingo, Zakaria, Karim, Bakari, kayak gitu. Terus, ada juga marga Datau, seperti Pak Regi Datau, terus ada juga marga Uno, seperti Pak Sandiaga Uno. Terus ada Gobel juga, eee, seperti Pak Rahmat Gobel itu, eee, marga apa ya, keluarga terkaya di Gorontalo, kalau Gobel.
Terus kalau untuk yang ningratnya Gorontalo itu, biasanya mereka selain gobel itu, wartabone. Ada lagi pertanyaan mungkin? Sepertinya belum ada, tapi aku mau nanya boleh nggak, Kak? Iya. Dari semua tempat wisata yang tadi udah kita kunjungi, yang paling favorit dari Kak Siti sendiri apa tuh, Kak? Kalau saya sih sukanya yang semua sih, tapi kalau mau disuruh pilih yang paling menarik buat saya, Arung Jeram. Karena untuk Arung Jeram itu kan kita berkelompok, jadi nggak boleh egois gitu, nggak bisa maksain kehendak diri sendiri gitu. Harus dengerin pendapat orang lain, terus pendapat pengelolanya gitu. Jadi bisa belajar bekerja sama, bisa lebih kompak gitu. Jadi kalau misalnya buat yang kerja di kantoran nih, supaya lebih kompak, itu kalau sering berantem di kantor, coba deh sekali-sekali berkelompok mengunjungi Arung Jeram Papualangi. Dijamin pulang pasti kompak. Karena kalau ikut Arung Jeram terus jalan masing-masing, wah tenggelam satu-satu. Jadi kalau buat yang HR di sini, yang di bagian apa ya, human resource itu, kalau boleh saran, masukin Arung Jeram Papualangi buat hiburan para staffnya. Biar makin kompak ya, Kak ya? Iya. Oke, selain itu makanan favorit deh, Kak, yang paling Kakak suka dari yang udah dijelasin tadi. Kalau untuk yang gurih-gurih, saya sukanya yang bilendango, balarica. Karena itu ikannya dipotong berbentuk kupu-kupu, jadi dagingnya itu empuk di dalam tapi terasa renyah di luar. Terus karena bumbunya yang meresap sampai ke dalam daging, ditambah dengan aroma dan rasa khas dari daun pisang, jadi rasa daging ikannya itu bukan cuma sekedar rasa manis doang, rasa manis dari daging doang, tapi ada juga rasa manis dari bumbu, pedasnya dari bumbu, sama rasa khas dari daun pisang. Terus sama sate balanga. Saya kalau makan sate, belum afdol kalau belum makan sate balanga. Jadi mau makan sate yang ditusuk dipakai lidi, rasanya belum lengkap kalau belum nyobain yang sate balanga. Pedes banget nggak sih, Kak, makanan-makanan di sana? Kalau di kota Gorontalo sih lumayan pedas, tapi nggak se-ekstrim kayak di Lombok. Jadi masih bersahabat dengan tenggorokan maupun dengan perut. Tapi kalau mau request masakan yang biasanya dimasak pedas, tapi kita nggak terlalu suka dibuat jadi pedas, itu bisa request ke penjualnya langsung. Oke, makasih Kak yang udah ngejawab. Iya, sama-sama. Peserta yang lain ada yang mau nanya lagi nggak nih, mumpung ada Kak Siti-nya di sini? Sepertinya belum ada. Kalau transportasi sana apa ya? Bentor. Bentor. Iya, bentor. Becak motor ya. Iya. Terus anunya rumah adat. Bagaimana Pak? Kalau rumah adatnya apa di mana? Rumah adat ada dulu Pak. Itu ada dalam kota itu ya?
Iya, ada di Kota Gorontalo, di perempatan Jalan Raden Saleh, itu di dekat kolam pemandian Lahilote. Terus ada juga satu Duluhupa, itu khusus keluarga Gobelnya, milik keluarga Gobel. Itu adanya di Kabupaten Bone Bolango. Siap. Untuk keseluruhan ini kalau dari paketnya ini berapaan ini ya? Biayanya ini. Supaya lebih optimal, saya sih nyaraninnya dibikin 3 hari. Karena dari rutenya kita menyebar dari kota terus ke sebelah barat, sebelah timur ada juga, terus ke arah utara juga ada. Jadi optimalnya sih 3 hari. Kalau mau dipaksain buat 1 hari trip boleh, tapi harus harus ekstra fit gitu. Karena buat para layang kita nggak boleh begadang, nggak boleh hipertensi gitu. Tekanan darah juga nggak boleh terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah juga bakalan pingsan. Untuk biayanya kira-kira berapa itu? Kalau 3 hari 2 malam plus hotel di luar transportasi pesawat ya kalau kita dari luar ke Gorontalo. Itu kalau biasanya 3 hari 2 malam, biasanya sih sekitar mulai dari 6 jutaan. 6 jutaan ya. Oke. Lumayan. Iya. Oke, silakan dilanjut. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, apa kita sudahi saja sesi Q&A-nya? Gimana Kak Siti? Atau mau nunggu lagi? Boleh ditunggu lagi pertanyaan berikutnya. 3 menit lagi lah ya Kak, habis ini kita lanjut ke sesi berikutnya. Oh, kalau yang 6 jutaan itu dia maksudnya 3 hari 2 malam sudah termasuk trip nggak cuma di darat doang ya, nggak cuma di kota atau menjelajahi wilayah daratnya doang, tapi ada juga wilayah laut sama udaranya juga. Jadi nggak cuma mentok di kotanya doang, mutar-mutar satu provinsi maksudnya. Kalau lagu tradisionalnya ini, Gorontalo. Itu lagu tradisionalnya Gorontalo, Gulondalo Lipu'u. Artinya Gorontalo daerahku. Oh, gitu ya. Baju adatnya Gorontalo itu namanya Bileu. Bileu. Iya, Bileu sama mahkota. Terus ada warna khasnya untuk Bileu sama mahkota itu ada warna hijau, kuning,
ungu sama warna merah. Warna Oke. khasnya Provinsi Gorontalo. Oh iya, iya. Satu lagi nih Mbak Siti nih mungkin ya. Untuk mungkin bisa direkomendate untuk desa wisatanya di Gorontalo, mungkin di apa ya, spesial progresnya apa kira-kira nih kalau desa wisata Gorontalo? Untuk desanya, Ya, untuk desa wisata. kalau desa wisata, saya lebih suka ke ya bisa di desa wisata Bubohu, itu di Bongo, di Kecamatan Hulondalangi. Itu kita bisa melihat semacam kearifan lokal di sana. Terus ada Masjid Kubah Emas juga di sana. Terus kalau saya pribadi, saya lebih suka yang di alam gitu. Saya lebih suka ke Bone Bolango. Karena mereka punya pantai yang cantik-cantik, terus ada whale shark-nya juga. Oke, baik Kak Siti, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Mursyid ingin bertanya, kalau panggilan atau sebutan buat bangsawan apa ya? Kalau panggilan itu untuk bangsawan biasanya ada perbedaan T sama T. Jadi kalau orang yang kedudukannya lebih tinggi itu, kita biasanya bukan pakai T. Misalnya kalau laki-laki T, misalnya Pak Saiful nih, maaf nih ya Pak, untuk menghargai misalnya Bapak dari bangsawan gitu, itu manggilnya T, bukan T. Jadi kalau T itu apa ya, kesannya lebih informal dan digunakan untuk memanggil orang yang kedudukannya lebih rendah dari kita gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Siti dan juga para peserta untuk pertanyaan serta jawabannya. Kita tutup sesi Q&A-nya ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi kuis. Nah, kuis ini merupakan, kita akan menggunakan platform Quizizz. Nanti para peserta akan diberikan link di fitur chat. Silahkan diklik dan ketik nama lengkap. Jangan menggunakan nama inisial atau bukan nama asli karena nanti akan sedikit susah untuk mengirimkan hadiahnya. Terus yang keempat, silakan menjawab pertanyaan dengan benar dan secepat mungkin, dan pemenangnya adalah satu peserta dengan akumulasi jawaban benar terbanyak dan waktu menjawab tercepat. Untuk cara klaim hadiahnya mungkin bisa di screenshot untuk jaga-jaga siapa aja yang menang nanti ya. Bisa DM ke Instagram atau kirim ke pesan WhatsApp. Ini linknya sudah dibagikan oleh rekan saya, silakan bergabung.
Ada lagi teman-teman yang mau gabung? Kita mulai saja ya. Terima kasih yang sudah menang. Maksudnya selamat yang udah menang. Dan terima kasih sudah mengikuti kuisnya. Untuk Happy Traveler itu siapa ya namanya? Kalau boleh tahu. Gak ada yang mau ngaku nih, nanti hadiah buat saya. Ayo kakak-kakak, siapa ini Happy Traveler? Kayaknya buat saya aja itu. Oh, Pak Rahmat ya. Oke, baik. Mungkin boleh dikirimkan Pak Rahmat nama lengkapnya ke sini. Oke, baik. Nanti untuk mengklaim hadiah bisa dengan cara mengkontak Kak Ririn dari Aturin dengan cara itu ya mengirimkan DM Instagram ke aturin.official atau bisa juga untuk mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor ini. Hadiahnya nanti akan dikirimkan dan ongkos kirim hadiah akan ditanggung oleh Aturin. Jadi mungkin bisa di screenshot dulu ya buat Pak Rahmat. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri sesi virtual traveling hari ini. Tapi sebelumnya terima kasih kepada Kak Siti telah bercerita dan memandu. Saya ingin menginformasikan juga untuk Sobat Aturin dan wisatawan virtual di rumah, kita ada acara festival wisata virtual destinasi wisata berkelanjutan Gorontalo
yang akan berlangsung sampai tanggal 11 nanti dan dilakukan secara gratis. Jadi jika ingin mengikuti virtual traveling ini lagi dengan tema yang lain, bisa mendapatkan tiket gratisnya di loket.com. Kak Siti mungkin bisa memberikan closing statement dulu sebelum kita foto bersama. Oke, boleh. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Gorontalo, jadi Anda bisa, kalau untuk penyuka wisata alam bisa ke Bukit Payapata, air terjun di Dingga, terus Siaje, terus kalau untuk yang suka olahraga ekstrim bisa ikutan arung jeram sama wisata para layang. Tapi kalau yang suka suka wisata khusus untuk penikmat burung itu bisa ikutan bird watching di Danau Limboto. Nah, terus kalau untuk ke Gorontalo sih nggak neko-neko ya. Biaya hidupnya juga lumayan affordable, lumayan terjangkau, terus situasi di sini juga aman. Ya yang penting nggak bikin huru-hara aja di sini gitu. Jadi everybody is welcome here, so you can visit us every time when you need. Baik, terima kasih Kak Siti. Kalau begitu sekarang kita masuk ke sesi foto bersama ya. Sobat Aturin jika berkenan silakan menyalakan videonya, kita akan ambil foto. Dibantu dengan rekan saya, Rizaldi. Silakan. Halo semuanya. Sebelum kita menutup sesi pada malam hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu ya. Kita nyalakan dulu kameranya. Oke, jadi pada nyalain kamera nih. Saya hitung ya. Kita foto 2 kali. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Ya, baik, terima kasih Rizaldi. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Siti dan juga Sobat Aturin semua. Akhir kata kami pamit undur diri dan sampai bertemu di virtual traveling lainnya. Sampai jumpa dan salam sehat. Makasih. Semua. Makasih semuanya. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana? Atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum? Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja.